Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari subtema 1. Sekarang kita memasuki subtema 2 ya. Kemarin kita sudah selesai dalam waktu 1 minggu. Kita menyelesaikan subtema 1. Oke, mari kita memasuki subtema 2 di pembelajaran 1. Mari kita belajar. Untuk apa sebuah harta jika hatinya merasa sungkan? Untuk teman yang gembira hatinya, salam sapa aku ucapkan. Nah, itu tadi jenis apa? Pantun apa syair? Ya betul, itu adalah salah satu jenis pantun ya. Pantun tersebut Ibu berikan sebagai pembuka dalam materi pembelajaran satu ini, tentunya di subtema 2, masih di tema 4. Kita langsung yang memasuki halaman 53 ya. Di halaman 53 ini di sini ada Siti nih. Siti berkata, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, itu akan kita bahas di subtema 2 ini ya. Menurut si Siti ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan si Siti. Nah, pertanyaan-pertanyaan Siti ini akan terjawab di subtema 2. Lalu di sini juga ada yang membaca. Di sini ada 2 buah pantun ya. Ibu akan coba bacakan. Di situ kamu, di sini dia. Maaf. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Oke. Pantun yang kedua nih. Si Nana mengayuh sepeda. Di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, apa makna dari pantun di atas? Makna pantun pertama tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga pada pantun kedua yang bermakna himbauan untuk berolahraga. Nah, dapatkah kamu membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Nah, menurut kamu bisa nggak ya? Kita akan membahasnya tentunya di subtema 2 ini ya, tentunya di PB1. Lalu di sini Ibu mau coba bikin pantunnya ya. Bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak-banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Nah, itu salah satu pantun ya, contoh pantun. Ini banyak ya di Google juga. Kalau aku nggak bisa buat pantun, di Google banyak, kamu tinggal comot saja. Tetapi jika kamu ingin membuatnya ya, satu kunci dalam membuat pantun itu, kamu buat dulu isi dari pantun tersebut, baru kemudian kamu membuat sampiran. Karena apa? Supaya rima dan sajaknya itu sesuai ya. Jadi isinya dulu nih, kamu bikin apa sih isinya? Oh ya, tentang ini, dua baris isi, lalu kamu buat 2 baris sampiran di atas ya. Terbalik ya, kalau puisi kan biasanya dari atas, kalau pantun itu dari bawah pengerjaannya ya. Lalu di halaman selanjutnya, di halaman 54 ada ayo berkreasi ya. Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan pantunmu pada kolom berikut. Nah, pantunku. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat. Peredaran darah menjadi lancar. Nah, itu dia pantunnya. Silahkan kamu buat sendiri ya, itu pantun dari Ibu. Lalu, darah adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh tentunya ya. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh ya. Oleh karena itu, organ peredaran darah ini seperti jantung, pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya ya. Lalu di sini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar ada Lani, Siti,
siapa lagi, satu lagi Dayu nih. Hari ini Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, wah, mereka lagi lihat-lihat di internet dan majalah ya. Mereka ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi pengen tahu tuh gangguannya apa saja ya. Lalu di halaman 55, nah ada Ayo menulis di sini. Yang pertama, coba cari tahu berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan pada tabel berikut ya. Penyebabnya ya apa saja nih? Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia ini ada 5 baris ya. Ini menurut ibu loh, menurut ibu. Nanti kamu cari menurut kamu sendiri. Menurut ibu, yang pertama itu mengkonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan sehingga menyumbat aliran darah menuju jantung, sehingga jantungnya itu banyak lemak ya. Di situ biasanya penyakit jantung koroner yang biasa ketika mengkonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan. Lalu yang kedua adalah mengkonsumsi makanan mengandung gula secara berlebihan, biasanya nanti kena diabetes. Sama itu juga ya, menghambat peredaran darah. Lalu yang ketiga, kurang olahraga, itu sudah jelas ya, kurang olahraga itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, adanya faktor keturunan, misalnya darah sukar membeku. Kalau darah sukar membeku itu biasanya hemofili ya, itu biasa ada turunan. Yang kelima, adanya virus yang menyerang sistem peredaran darah yang menyebabkan kanker, itu bisa kanker ya terlalu banyak sel darah putihnya gitu ya. Itu ada kanker-kanker tertentu. Itu menurut ibu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian mencari jawaban lagi. Banyak ya faktornya penyebab gangguannya, itu menurut ibu. Lalu yang kedua, coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan pada tabel berikut. Kalau menurut ibu nih, gangguan pada organ peredaran darah manusia itu ada aterosklerosis, ada jantung koroner, ada stroke, diabetes mellitus, hemofili, anemia sel sabit ya, thalassemia, leukemia. Itu berapa penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, di sini ada sedikit materi ya, sedikit himbauan juga ya, sedikit peringatan kalau menurut ibu nih. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas. Tuh hati-hati tuh kalau udah sesak napas, nyeri dada, sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar juga sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Sudah jelas ya itu. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara yang mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Wah, ternyata berjalan kaki dan berolahraga ini mempunyai efek besar dalam melancarkan peredaran darah. Perannya sangat penting sekali. Lalu berjalan kaki itu setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan. Setelah makan loh. Kalau sebelum makan nggak bisa pingsan nanti ya. Dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Jadi biasa tuh yang sakit suka yang sembelit, susah BAB. Itu tandanya sirkulasi peredaran darah kamu itu tidak lancar. Tapi ketika kamu melakukan berolahraga dengan berjalan kaki, ketika sirkulasi darah lancar, kamu tidak akan merasakan sembelit. Ya, selain memang harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayur, buah, ya, dan tentunya juga protein, jangan lupa. Baik, itu dia materi dari ibu untuk PB1. Selesai ibu bahas. Mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tentunya kita akan memasuki PB2 masih di subtema 2 di tema 1 ya, tentang gangguan peredaran darah tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah ya. Udah nyontek aja masih lupa. Oke, see you on the next vlog. Jangan lupa subscribe untuk mendukung video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Bisa di-share juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bisa bermanfaat sebagai bahan materi pembelajaran untuk kalian. Bye, wassalamualaikum.